Orang gila itu tiba-tiba tertawa, dan dia menghela nafas lagi dan berkata, saya bingung tentang apa yang terjadi di kota pasar. Xiao Yan bertanya, siapa yang mengendalikannya? Orang gila itu berkata, tidak ada yang mengendalikan, hanya tentara bayaran. Setelah resimen mendirikan kota pasar, Raja Singa mengambil alih kota pasar. Tentu saja, orang yang mengalahkan kelompok tentara bayaran mengambil alih kota pasar dalam satu gerakan. Siapa yang mendirikan lembaga-lembaga itu? Orang gila itu berkata, orang-orang dari kelompok tentara bayaran. Xiao Yan bingung untuk beberapa saat dan berkata, mereka memiliki kemampuan hebat untuk membuat seluruh pasar bergerak. Orang gila itu tertawa dan berkata, bukan karena kota ini bergerak, tetapi hatimu. Xiao Yan tiba-tiba teringat pada dirinya sendiri, adegan di pohon bodi kuno. Saya merasa sangat bingung untuk beberapa saat. Tidak bisakah ada sesuatu yang tersembunyi di bawah kota pasar ini? Ada sesuatu yang mendorong halusinasi saya, dan kekuatan benda ini terlalu kuat. Benar-benar jahat. Xiao Yan memandang orang gila itu dan berkata, kalau begitu, apakah kamu benar-benar gila, atau ini halusinasiku? Orang gila itu tertawa dan dia berkata, ini mungkin bukan halusinasimu, tapi aku benar-benar gila. Semua orang gila, dan mereka semua ingin menjadi yang terkuat dan paling kuat. Oleh karena itu, tidak banyak orang normal. Jika Anda tidak dapat berbaur dengan mereka, maka Anda adalah orang gila. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan merasa sangat aneh alasan seperti itu. Cailin menjabat tangannya, dan orang gila di depannya bergoyang dari sisi ke sisi. Dia berkata, dengar, orang gila, jika kamu tidak berbicara dengan jujur, kamu tidak akan punya pilihan selain mati. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika saya berbicara jujur, itu jalan buntu. Saya adalah orang mati baik secara horizontal maupun vertikal. Kailin berkata sambil tersenyum, sudah berapa tahun kamu menjadi Do Wang? Kailin menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah lama sekali apakah kamu ingin menjadi Do Zong atau semacamnya? Orang gila itu menatap Kailin untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kamu nyata, atau bujuk aku. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, dia adalah Do Seng 9 putaran, apakah dia masih akan membujukmu? Mata orang gila itu melebar sebentar, dan dia menatap kosong pada wanita muda dan menawan di depannya ini. Beberapa tidak bisa, saya tidak percaya bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak dari Do Sheng 9 putaran. Jika dia benar-benar pembangkit tenaga listrik seperti itu, maka, jika Anda hanya mencubit Anda, dia dapat membunuh seseorang. Tingkat Do Sheng 9 putaran bukanlah sesuatu yang harus dilakukan. Dia menggigil sebentar, dia menghela nafas dan berkata, itu benar, hidup kecilku ada di tanganmu. Tetapi kamu begitu kuat, apakah kamu masih perlu menanyakan sesuatu padaku? Cailin berkata dengan ringan, aku perlu, dan itu sangat diperlukan. Begitu kata-kata ini keluar, orang gila itu membeku di tempat lagi. Dia berkata, silakan dan tanyakan apa yang kamu inginkan. Cailin tersenyum sedikit dan berkata, bagaimana saya bisa menyingkirkan situasi halusinasi ini? Orang gila itu tertawa, berkata, dari saat Anda memasuki kota pasar dan melihat tumpukan tanah di jalan, itu sebenarnya bukan serangga, tetapi hantu, itu diukir dari semacam batu ekstasi. Jika Anda menginjaknya dengan berani, itu tidak akan seperti ini. Ketika kamu memasuki pintu, apakah tidak ada yang menuntutmu? Cailin berkata, apakah ini juga diceritakan? Orang gila itu berkata dengan terkejut, kamu tidak memberi tip pada mereka berdua. Cailin berkata, ya, ya. Orang gila itu berkata dengan satu pukulan, bagaimana dengan pria yang duduk di dekat pintu? Cailin tercengang dan berkata, hanya 2 orang. Orang gila itu tertawa dan berkata, itu patung, kaisar itu. Xiao, jika kamu ingin membakar dupa dan masing-masing menyumbangkan 10 koin emas, maka kamu akan baik-baik saja. Petik 2. Kailin tidak bisa menahan tawa untuk sementara waktu. Xiao Yan ingin membakar dupa dan menyumbangkan uang untuk dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Dia tersenyum dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Orang gila itu memandang pada mereka berdua dan berkata, saya mohon Anda orang gila, selama Anda bersedia menghabiskan 10 koin emas untuk membelikan saya percikan air seni di kepala Anda, maka Anda akan bangun. Cailin mengepalkan tinjunya dan mencoba untuk melawan, tetapi orang gila itu tertawa. Sekarang, dia berkata, bunuh aku sampai mati, maka benar-benar tidak ada kesempatan. Xiao yang tersenyum dan berkata, benarkah?
Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bajingan, aku merasa bahwa bahkan apa yang kamu katakan berair. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak percaya, tidak apa-apa, tapi aku berkata. Kailin menertawakannya beberapa saat dan berkata, katakanlah kami berhalusinasi. Maka Anda juga harus berhalusinasi. Orang gila itu tertawa dan berkata, apakah saya berhalusinasi? Tidak, saya orang gila. Setelah mengatakan ini, orang gila itu berbaring di atas tanah, dan tertidur dengan rengekan. Xiao Yan melirik orang gila di tanah dengan sedih. Xiao Yan melihatnya terbaring di tanah, tidak lama sebelum dia tertidur. Ini adalah orang gila yang mengantuk. Dia berkata kepada Cailin, karena kota pasar telah kembali ke posisi semula, ayo pergi ke kota. Cailin mengangguk, melangkah di jalan datar, dan berjalan ke depan. Dia percaya pada kata-kata orang gila, berpikir bahwa itu benar. Orang gila tidak akan berbohong. Setelah berjalan 20 langkah, mereka berdua untuk sementara waktu merasakan lingkungan sekitar telah berubah. Bangunan-bangunan itu jelas muncul di depan mereka. Toko itu sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Melihat orang gila itu lagi, tidak ada bayangan untuk sementara waktu. Cailin berkata dengan mencicit, bagaimana bisa? Xiao yang tertawa dan berkata, apapun itu, pergilah ke toko obat dulu. Setelah berbicara, keduanya berjalan ke toko obat dan melihat bahwa toko itu penuh sesak dengan orang-orang yang membeli obat. Tampaknya sebagian besar dari mereka adalah pelayan anggota korps. Orang-orang yang berada di ujung pisau ini, yang paling mereka butuhkan adalah pil obat. Menyembuhkan luka, menyembuhkan penyakit, maju. Tanpa pil obat, sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Xiao Yan memandang kerumunan yang ramai dan menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Cailin, jangan ramai di sini. Kita tidak membeli jamu. Mengapa kita berkerumun di sini? Keduanya keluar dari apotek dan berjalan di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan, ada pejalan kaki yang datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka adalah pria muda. Kebanyakan dari mereka adalah anggota kelompok tentara bayaran. Kota ini juga dipaksa untuk bertahan hidup. Siapa ingin datang ke tempat hantu ini untuk mengisi perut mereka dengan mulut? Jika mereka tidak memiliki kekuatan tertentu, mereka sangat mungkin menjadi hantu di bawah pedang orang lain. Bukan ini yang mereka inginkan dari pikiran Xiao Yan, ini adalah semua orang menunggu untuk mati. Orang yang lewat sesekali melirik ke belakang. Ini adalah dua wajah baru. Baru-baru ini, semakin sedikit orang asing yang datang ke kota ajaib. Kadang-kadang, satu atau dua orang datang, dan semua orang merasa sangat baru. Inilah yang kita hadapi sekarang. Dan pendatang baru juga yang akan dikeluarkan. Akhirnya, ada seseorang yang dapat digoda oleh orang-orang kota pasar. Begitu situasi di kota stabil, kedua orang ini mereka akan menghadapi godaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang merupakan gaya mereka yang biasa. Cailin menatap wajah penduduk kota, dan mencibir dalam hatinya. Dia merasa sedikit lega ketika dia keluar dari halusinasi. Dia berjalan ke jalan lagi, dan dengan mudah melangkahi batu ekstasi. Itu sedikit beban psikologis tidak satu pun dari mereka. Di kota sihir ini, mereka telah memperoleh banyak. Jika mereka tidak datang ke kota sihir, mereka tidak akan menemukan bayangan roh, mereka juga tidak akan melihat batu jiwa. Di benua Douki ini, ada benar-benar macam-macam. Dan itu agak aneh, sulit dibayangkan orang. Kemudian, Xiao Yi yang muncul juga halusinasi. Cailin juga merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatan Jiaoshuan Fighting Saint lagi. Saya melihat tubuh Xiao Yan sepanjang waktu, dan melihat energi dari luar bergegas masuk secara instan. Energi itu jatuh pada Xiao Yan seperti gerimis, dan kemudian diserap olehnya satu persatu. Mendengarkan suara mengoceh lagi, tampaknya tulang-tulang itu meregang. Kemudian dia melihat Xiao Yan menghela nafas lega. Dia berkata, jika Anda cukup beruntung untuk naik ke peringkat, Anda akan dapat bertarung di tahap keempat. Cailin menatapnya dengan heran, merasa tidak bisa dipercaya. Apakah Doudi masih perlu dipromosikan? Semua ini terjadi di kota sihir. Orang-orang di sini tampaknya sedikit aneh. Dibandingkan dengan kekejaman orang-orang di distrik Noire, orang-orang di sini tampaknya sedikit jahat. Perilaku mereka menunjukkan semacam aneh. Cailin memandangi loteng di kedua sisi jalan. Ini adalah bangunan yang sangat indah. Pada bangunan itu, ada patung-patung berukir, dicat dan dicat. Sangat berwarna-warni dan memiliki bentuk yang berbeda. Di loteng, menghadap ke jalan di satu sisi, sebuah jendela halus terbuka, dan di dalam jendela, wajah-wajah dengan ekspresi penasaran menyembul.
Di wajah-wajah itu, sepasang mata yang terkejut sedang menatap mereka. Xiao Yan mengabaikan pandangan mereka. Sebagai seorang Doudi, dia selalu menjadi figur publik, dan dia selalu dikejar dan dipuji oleh semua orang. Di antara banyak sanjungan, dia sudah bisa tenang. Bagaimana dia bisa peduli tentang ini? Orang, tunggu dan lihat. Cailin lebih seperti seorang pemimpin. Dia sering mengangkat tangannya, dan dia sangat agung dan heroik. Dia tidak mengambil hati mereka untuk menunggu dan melihat. Sebaliknya, setelah waktu yang lama, tidak ada seorang pun mengawasinya, akan membuatnya merasa kosong. Orang-orang di kota merasa bahwa mereka berdua tidak biasa, bukan tipe orang yang malas. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik dengan melihat mereka dengan tenang. Untuk kota kecil, itu semacam turbulensi. Mereka lahir, saya suka menonton benar dan salah dan hidup. Jika Anda tidak menontonnya selama sehari, Anda akan menjadi marah dan tidak dapat dijelaskan. Sangat menarik untuk dapat melihat dua orang baru dan membuat mereka membodohi diri mereka sendiri. Pertunjukannya sangat bagus, sangat mati rasa dan acuh tak acuh, yang mengejutkan dan aneh bagi mereka. Tidak ada kekurangan orang di kota yang suka membuat keributan. Melihat dinginnya kedua orang ini, dengan iseng mereka membuang semua yang bisa dibuang dari rumah, telur, daun sayur busuk, kuah, sisa makanan. Selama mereka yang bisa dibuang, mereka dibuang satu demi satu. Hal-hal ini menghancurkan kepala mereka berdua, tetapi mereka tidak membangkitkan kemarahan sedikit pun. Kailin hanya membungkus mereka berdua dengan dendam dan dengan lembut menggosok barang-barang itu. Menarik diri dari tubuh, penduduk melihat bahwa mereka tidak dapat memukulnya, dan hati mereka menjadi lebih marah. Mereka bahkan menghancurkan semua panci dan wajan di rumah mereka sendiri. Pada akhirnya, seseorang melompat keluar jendela, dan mereka ingin melihat mengapa kedua orang ini begitu tahan. Xiao Yan merasa sedikit tertekan untuk sementara waktu. Agak memalukan membiarkan istrinya melindunginya. Dia sangat peduli dengan martabatnya. Seorang pria tidak kehilangan martabatnya di depan istrinya. Itu adalah hal yang paling membanggakan. Tapi sekarang dia di depan istrinya. Kehilangan semua muka. Untungnya, Xiao Yan memiliki kehilangan muka seperti ini sejak lama, dan sekarang dia sudah mati rasa. Melihat penduduk kota yang masih belum puas, kata Xiao Yan tak berdaya, apakah ini cara terbaik untuk melawan? Apakah itu perlawanan yang efektif? Kailin berkata, tidak, diam adalah perlawanan yang paling kuat, maju saja dengan diam. Mendengar Kailin mengatakan ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia katakan. Dalam tim yang terdiri dari dua orang, satu masih menjadi pemimpin dan yang lainnya adalah seorang prajurit. Jika ada dua pria, pemimpinnya pasti lebih maskulin. Satu, ada dua wanita, dan pemimpin harus menjadi orang yang diam. Namun, ketika seorang pria dan seorang wanita bersama-sama, pemimpinnya harus wanita. Ini adalah hukum yang tidak dapat dibatalkan selama berabad-abad. Sekarang, Cailin adalah mereka berdua kepala. Berjalan dalam diam secara bertahap menenangkan penduduk kota. Mereka melihat bahwa keduanya pendiam, dan mereka merasa bosan. Mereka menghancurkan sekitar seperti ini, dan mereka tidak saling memukul kentut. Bahkan mereka sendiri merasa kecewa. Aku bahkan merasa tertekan tentang panci dan wajan putih telur yang saya pecahkan. Mengapa saya harus membuangnya tanpa ragu-ragu? Jadi, para wanita mulai melecehkan pria, dan yang lebih tua mulai memarahi yang lebih muda. Hari-hari yang damai di kota tiba-tiba berubah tidak terlalu tenang, ada ayam terbang dan anjing melompat kemana-mana, dan hantu menangis dan serigala menggonggong. Xiao Yan memiliki senyum di wajahnya saat dia mendengarkan suara-suara dari dalam rumah. Yang lain berharap untuk melihat lelucon mereka, tetapi mereka tidak menyukainya, tetapi malah membuat mereka cukup mendengarkan. Hari ini benar-benar hari yang menarik. Setelah mendengarkan mereka dengan hidup, Kailin berkata, temukan kompleks yang kaya, temukan tempat, dan cuci dengan benar. Xiao Yan berkata dengan sedikit khawatir, setelah mencucinya bersih, kutu tingkat Doudi saya tidak akan berkembang biak. Apa sayang sekali, Kailin berkata dengan marah, jangan ceritakan tentang kutu tingkat Doudimu. Sejauh ini aku belum pernah melihat mereka berguna, dan mereka membuat orang tertawa. Xiao Yan tertawa dan berkata, ini akan berguna. Dia meletakkan tangannya di lengannya, menggaruk untuk waktu yang lama, dan mengulurkannya dengan kasar. Dia melihat beberapa kutu gemuk merangkak di telapak tangannya. Dan dia melemparkannya ke atas tanah dan berkata, ayo pergi. Cailin bertanya dengan bingung, apa yang kamu minta mereka lakukan? Xiao Yan tersenyum dan berkata, aku akan membiarkan mereka membentuk kelompok tentara bayaran kutu kaisar.
berakar di kota kecil ini. Selama darahku bersentuhan dengan darah penduduk lokal, kutu darah campuran akan lahir dan bahkan berevolusi. Cailin menatapnya dengan heran untuk beberapa saat, ini terlalu sensasional. Begitu kutu melihat angin, tubuhnya dengan cepat berubah, dan langsung tumbuh menjadi monster besar. Cailin menatap monster itu dan berkata, bagaimana mereka bisa menyerap darah master. Tetapi melihat monster itu mencapai ukuran tertentu, itu berdebar. Ada ledakan. Itu segera dipisahkan menjadi kutu kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan memanjat jendela penduduk kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian mereka masuk ke pakaian mereka, menggigit daging mereka, dan menelan darah mereka. Kemudian, kutu muda bermutasi dengan cepat dan menjadi kutu. Mereka semua memiliki tubuh gemuk, kepala bulat kecil, 2 lengan kecil, dan 4 kaki panjang. Saat berjalan, tidak ada kekurangan kecepatan, berat, tetapi memiliki vitalitas yang kuat, dan terutama memakan orang. Saya melihat mereka dalam keadaan linglung di penduduk kota ketika mereka ketakutan. Mereka tiba-tiba membuka mulut besar mereka, menggigit leher orang, dan dengan sekali klik, mereka menggigit kepala mereka. Kepala terlempar keluar jendela satu persatu, dan kemudian darah menetes ke jalan seperti sungai. Melihat pemandangan seperti itu, Xiao Yan dan Cailin tertegun sejenak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan ketika kutu memakan semua orang, mereka melompat keluar jendela satu persatu. Perut bundar tampak lebih elastis. Cailin melihat hal-hal aneh ini. Dengan sinar haus darah di mata mereka, menatap tajam ke arah mereka. Memikirkan dirinya dan Xiao Yan, niat membunuh tiba-tiba melonjak dalam hatinya. Dia tidak suka orang lain melihatnya dengan tatapan seperti ini. Bahkan jika kekuatannya berkali-kali lebih kuat darinya sendiri, dia akan melawan, dan dia tidak akan pernah mengabaikannya. Xiao Yan melihat bahwa makhluk aneh ini ada hubungannya dengan kutu yang dia buang. Dia segera mengerti apa yang terjadi. Dia akhirnya tahu hasil akhirnya. Omong-omong, serangan mendadak. Cailin masih menggunakan cara paling langsung dan primitif, menggesekkan telapak tangannya, untuk membunuh. Telapak tangan pertama, tangan suci Fuyun. Telapak tangan kedua, alam semesta bergerak. Meskipun itu adalah puncak Do Seng untuk mengerahkan kekuatan terbaik, tetapi peringkat Do Wang masih luar biasa saat digunakan. Hanya dengan satu telapak tangan, semua kutu yang muncul dihilangkan. Melihat keberanian Cailin, Xiao Yan merasa senang di hatinya. Jika Cailin tidak membunuh orang-orang kutu ini, orang lain akan membunuh mereka. Jalan perlahan menjadi kosong. Keduanya terus berjalan ke depan untuk melihat berapa banyak kekuatan gelap yang tersembunyi di kota ajaib ini. Tetapi mereka menemukan tim yang terdiri lebih dari 10 orang bergegas menuju satu sama lain. Kecuali 2 mereka berusia 20-an, dan yang lainnya hanya 16-78. 2 yang lebih tua memiliki lencana panmen di dada mereka. Xiao Yan sangat akrab dengan ini. Dia tersenyum sedikit dan berkata, kamu adalah. Ketika pengunjung melihat bahwa mereka berdua terlihat sangat baik, dia tersenyum, mengangguk, dan buru-buru berjalan ke depan dan berkata, ya, kami dari Akademi Jiayan. Xiao Yan tertawa dan berkata, saya juga lulus dari Jiayan Ziwan. Anda sedang terburu-buru, apa yang terjadi? Salah satu tetua terkemuka dari Akademi Jiayan berkata, Presiden Yun Yun meminta untuk segera kembali. Kekaisaran Izumo menyerbu Kekaisaran Jiama, dan diperkirakan Liga Yan akan bergabung dalam perang. Nyonya Suner menghubungi Patriark Xiao dan Nyonya Cailin untuk membiarkan mereka cepat kembali ke kota Wutan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu kamu harus kembali dengan cepat. Keduanya membungkuk dengan Xiao Yan dan Cailin dan berkata, senior akan pergi. Xiao Yan juga membungkuk tangannya dan berkata, selamat tinggal. Setelah itu, beberapa orang pergi dan berpisah. Cailin berkata kepada Xiao Yan, sepertinya, kita harus kembali. Xiao Yan berkata, tidak, mari kita langsung pergi ke Kekaisaran Jiama. Cailin berkata dengan malu, ketika kita sampai di kota Wutan, kita bisa langsung pergi. Dari luar angkasa, jalan serangga menuju Kekaisaran Jiama, akan membutuhkan banyak upaya untuk pergi dari sini. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kita bisa pergi dengan binatang terbang. Cailin berkata dengan terkejut, bisakah kita menemukan binatang terbang? Xiao Yan berkata, biarkan Raja Utara pergi menemukannya. Dia terlihat seperti boneka, tetapi dia memiliki jiwanya sendiri yang mandiri. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia akan ditangkap. Cailin tetap diam. Xiao Yan membawa Raja Utara keluar dari ring dan meletakkannya di tanah. Setelah beberapa saat berusaha, Raja Utara menghilang tanpa jejak.
Xiao Yan tersenyum dan berkata, saya belum menemukan harta karun. Dari kota ajaib ini, sayang sekali. Cailin juga melihat kembali ke kota pasar dan berkata, hanya saja kamu meninggalkan harta karun untuk kota ajaib ini. Kamu kutu akan sulit untuk ditangani di masa depan. Xiao Yan tersenyum sedikit, dia berkata, itu untuk masa depan. Sebelum dia selesai berbicara, Raja Utara kembali mengendarai monster besar. Melihat bekas luka monster itu, dia tahu bahwa dia telah menderita banyak pukulan. Binatang terbang itu mendarat, Xiao Yan dan Cailin duduk di atasnya. Binatang itu naik dengan mantap ke udara, dengan dua sayap beberapa meter di udara, dan binatang itu terbang dengan cepat. Pakaian pria itu berdesir. Cailin berkata kepada Xiao Yan, biarkan dia terbang sedikit lebih lambat. Xiao Yan meminta Raja Utara untuk mengusir binatang buas. Segera kecepatan binatang buas melambat. Baru saja angin kencang yang bertiup di wajah seperti pisau, kemudian secara bertahap menjadi lebih kecil. Iklim pegunungan binatang iblis berubah dengan cepat. Langit cerah sejauh ribuan mil sebelumnya, tetapi sesaat kemudian, awan gelap bergulung. Cailin melihat ke langit akan turun hujan, tetapi dia masih terbang di atasnya. Pegunungan binatang iblis. Dia berkata kepada Xiao Yan, jauhi hujan. Xiao Yan melihat pohon-pohon yang rimbun di tanah, dan kemudian melihat gunung di depannya. Ada tebing, tapi ada banyak gua di dinding. Dia berkata, cari gua. Maksudnya adalah, melihat situasi ini, persepsi jiwanya juga berangsur-angsur pulih. Dalam hal ini, keterampilan bertarungnya juga akan pulih selangkah demi selangkah. Senyum bahagia muncul di wajah Xiao Yan untuk sementara waktu. Jika kemampuan Xiao Yan saat ini digunakan, dia pasti tidak akan bisa memanjat gua di tebing, tetapi dengan binatang terbang, mudah baginya untuk memasuki gua. Dia menemukan gua yang lebih besar dan membiarkan binatang terbang dan Raja Taman Utara di luar, keduanya memasuki gua. Xiao Yan memilih batu datar dan besar dan duduk bersila di atasnya. Kemudian, tangannya membentuk simpul, dan dia memasuki kondisi kultivasi untuk sementara waktu. Cailin menjauh darinya dan memilih tempat yang bersih, tempat untuk duduk dan melindungi Xiao Yan. Energi besar di gua mengelilingi Xiao Yan, mengelilinginya dalam kelompok, dan sedikit energi langsung masuk ke tubuh Xiao Yan. Kemudian perlahan-lahan mengalir melalui meridiannya, dan kemudian semuanya mengalir ke topan. Energi dari binatang terbang secara bertahap menipis dan energi di luar gua mengalir tanpa henti, seperti awan kabut tebal, bergulir ke dalam gua. Ketika energi lewat di depan binatang terbang, itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Xiao bagian atas kepala Yan berangsur-angsur naik dengan udara putih, yang dikelilingi oleh sisinya. Keadaan ini berlangsung lama sebelum Xiao Yan secara bertahap membuka matanya. Dia menghembuskan napas udara keruh di dadanya, merentangkan tangannya, dan berkata dengan gembira, 5 tahapan kekuatan pertarungan. Cailin merasakan bahwa Xiao Yan bangun dari keadaan kultivasi, dan dia juga bangun dari keadaan kultivasi. Dia berdiri, melirik Xiao Yan, dan berkata dengan gembira, promosinya berhasil. Xiao Yan mengangguk ketika lubang ada suara guntur berderak dari luar, dan kemudian hujan deras turun. Keduanya berjalan ke pintu masuk gua pada saat yang sama. Menyaksikan tetesan hujan lebat jatuh dari langit seperti tirai. Xiao Yan mengulurkan tangannya mengambil segenggam air hujan, merasakan dinginnya rintik hujan, dan merasa sangat nyaman untuk sementara waktu. Air hujan di pegunungan Warcraft benar-benar menyegarkan. Semoga segera berhenti. Setelah menonton hujan sebentar, Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata kepada Cailin, sepertinya kita harus bermalam di gua ini lagi. Ayo kembali. Setelah beberapa saat, kamu akan melindungiku. Aku akan terus berlatih dan mencoba untuk mulai memurnikan obat. Yu Xiao Yan Ryu, ini juga merupakan tantangan. Saya belum membuat obat sendiri selama bertahun-tahun, dan sekarang saya akan membuatnya sendiri. Dia khawatir dia tidak akan bisa menguasainya, panasnya. Setelah memasuki Doudi, bahkan api aneh dikendalikan oleh Xiao Yi untuknya. Sekarang, dia satu-satunya hal yang bisa dikendalikan. Saya khawatir, hanya bisa menjadi api ki pertempurannya sendiri. Kembali ke dalam gua, Xiao Yan masih duduk di atas batu. Dia membuat simpul dengan menyilangkan kaki, mengedarkan douki di tubuhnya melalui meridian, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam topan di perut bagian bawahnya lagi. Dia merasakan itu tubuhnya semakin kuat dan kuat. Xiao Yan tersenyum nyaman untuk sementara waktu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan penuh semangat mendesaki pertempuran kekuatan fisiknya untuk membiarkannya meluap dari atas. Setelah mendorongnya beberapa kali, ki pertempuran melonjak keluar,
dan begitu dia meninggalkan telapak tangannya, itu segera berubah menjadi aliran api tipis disemprotkan. Tingkat kekuatan bertarung masih sedikit rendah. Di bawah situasi saat ini, mungkin tidak cukup untuk memperbaiki beberapa pil obat yang terbentuk. Tapi memurnikan bubuk pembekuan darah kental itu sudah lebih dari cukup. Xiao Yan secara acak menemukan kuali obat dari cincin koleksi. Ini adalah kuali obat yang diukir dengan sangat indah. Ini diukir dengan phoenix emas terbang dan naga emas dengan taring dan cakarnya. Itu disebut kuali naga dan phoenix. Meskipun itu tidak terlalu mahal, itu dibuat dengan sangat indah sehingga dia tidak bisa meletakkannya. Itu telah ditempatkan di cincin Na selama beberapa dekade, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Kali ini, dia menemukan obatnya setelah membolak-balik di cincin Na. Menempatkannya di gua, Xiao Yan menghargai dan menyentuh kuali obat. Kemudian, dia menuangkan api ke dalam kuali. Hanya mendengarkan ledakan, nyala api di dalam kuali mengamuk, Xiao Yan terus menuangkan energi pendendam, dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengontrol ukuran nyala api. Dia dulunya adalah jiwa kaisar, dan mudah dimanipulasi. Lusinan api yang berbeda, tetapi sekarang, untuk pertama kalinya memurnikan obat, saya merasa aneh satu sama lain untuk sementara waktu. Nyala api berkedip tiba-tiba besar dan kecil, dan kadang-kadang dengan ledakan, dan tiba-tiba meledak. Nyala api, menggaruk kepalanya dengan tangannya dari waktu ke waktu. Dia mengambil rumput yang menggumpal dan melemparkannya ke dalam api, hanya untuk melihat nyala api itu berkedip-kedip, dan rumput yang menggumpal itu tiba-tiba berubah menjadi abu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya saat ini untuk mengendalikan api, dia masih lemah, dan sulit untuk memahami suhu api untuk sementara waktu. Dia mengambil rumput penggumpalan lagi dan melemparkannya ke dalam api. Setelah disuntik, api secara bertahap mengelilingi rumput koagulasi. Rumput koagulasi menyusut kembali ketika bertemu api, dan segera layu. Xiao Yan sangat gembira dan melihat bahwa itu sangat efektif. Dia merasa kemampuannya untuk mengendalikan api meningkat. Namun, koagulasi rerumputan masih berubah menjadi abu. Kemudian rumput penggumpalan lain dilemparkan ke dalamnya. Nyala api dikendalikan seminimal mungkin, dan kemudian membesar sedikit demi sedikit. Nyala api itu seperti binatang kecil, memutar nyala api beberapa kali, dan kemudian membuka mulutnya, dan secara bertahap memasukkan rumput pembekuan darah ke dalam mulutnya. Xiao Yan perlahan mencari kekuatan kayu di tubuhnya, dan terus menyuntikkannya ke dalam api. Nyala api yang ganas berangsur-angsur mereda. Setelah mengapur lebih dari selusin herbal pembekuan, dia akhirnya memahami kemampuan beradaptasi herbal pembekuan terhadap suhu. Obat-obatan ding nyala api di dalamnya berkobar terang, dan nyala api terpantul di dinding gua, menari dan melompat terus-menerus. Xiao Yan memperhatikan nyala api yang berkelap-kelip di kuali obat dengan penuh perhatian, dan butiran keringat halus jatuh dari pipi pucatnya. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan waktu banyak dendam. Butuh waktu hampir 1 jam untuk memurnikan rumput penggumpalan darah menjadi bubuk putih. Ini tampaknya menjadi tugas yang mudah. Tetapi setelah melakukannya, itu masih membuat seseorang terlihat lelah, merasa lembut di seluruh tubuh dan mengantuk di anggota badan. Xiao Yan memasukkan bubuk ke dalam botol batu giok, dan jatuh ke tanah untuk sementara waktu, berkeringat. Manik-manik seukuran kacang tanpa henti. Itu menetes dari dahinya. Setelah berbaring sebentar, dia duduk tegak lagi. Tangannya membentuk segel, dan dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Setelah 2 jam, dia pulih dari kelelahan. Dia menuangkan ki pertempuran ke telapak tangannya lagi. Menyuntikkannya ke dalam kuali. Setelah perlahan menyesuaikan nyala api, keluarkan buah ki hidup dari cincin dan masukkan ke dalam nyala api. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini saya telah menguasai titik adaptasi buah ki yang hidup terhadap suhu dengan sangat baik, dan hanya membakarnya saja. Sebuah buah ki yang hidup berhasil menghasilkan semacam partikel kecil berwarna agak hitam, yang memiliki efek menghilangkan stasis dan mengaktifkan darah. Setelah memurnikan partikel kecil hitam dari buah ki hidup, saya melemparkan beberapa bunga popi ke dalam api. Di dalam, setelah menghancurkan 2 bunga popi, cairan merah pucat berhasil disempurnakan lagi. Cairan ini memiliki efek melumpuhkan saraf dan umumnya digunakan untuk pereda sakit. Xiao Yan merasa bahwa ki pertempuran di topan itu penuh energi, dan seluruh tubuhnya juga merasa lega. Dia menempatkan 3 obat di depannya. Pekerjaan selanjutnya adalah menggabungkan kekuatan obat dari 3 obat. Ini adalah perbandingan kesulitan teknis. Gao bekerja. Xiao Yan menjalankan douki di meridian sekali, dan kemudian mengumpulkan douki di topan.
Setelah berlari bolak-balik beberapa kali, dia merasakan relaksasi di seluruh tubuhnya, dan kemudian mendorong Douki ke dalam kuali. Setelah Douki disuntikkan ke dalam obat tripod mendengar ledakan, dan meledak, dan nyala api meledak. Kemudian, ki kayu disuntikkan ke tripod, dan nyala api yang hiruk-pikuk ditenangkan lagi, dan kemudian bubuk putih dalam botol giok dituangkan ke dalam api. Begitu bubuk memasuki kuali, api menyapu dan membungkus bubuk di dalamnya. Itu diasapi dan dipanggang dengan api hangat selama sekitar 10 menit. Setelah itu bubuk putih sedikit kemerahan, cairan merah pucat dari bunga popi di botol giok dituangkan ke dalamnya. Begitu cairan merah muda memasuki kuali, dengan cepat membungkus bubuk putih. Itu mengaduk api untuk sementara waktu, dan secara bertahap bergabung menjadi cairan kental merah muda. Xiao Yan mengendalikan api dengan persepsi jiwanya dan perlahan-lahan merokok. Cairan kental merah berangsur-angsur berubah menjadi merah tua di bawah pengasapan dan pemanggangan terus-menerus dan bentuk kental juga berubah menjadi pasta. Setelah mengamati sebentar melalui cermin perspektif tripod obat, Xiao Yan memurnikan buah ki hidup. Partikel hitam kecil yang keluar dilempar ke dalam kuali. Butiran-butiran itu memantul beberapa kali di dalam kuali, dan sulit untuk menyatu dengan pasta. Xiao Yan sibuk menggunakan persepsi jiwanya untuk mengendalikan nyala api, sambil menekan suhu nyala api untuk hindari mengeringkan pasta. Sambil menaikkan suhu nyala api lainnya, itu melelehkan partikel halus sesegera mungkin. Setelah beberapa saat merokok, partikel halus akhirnya tidak bisa menahan suhu nyala api yang tinggi, dan meledak dengan ledakan bang, berubah menjadi kepulan bubuk hitam legam. Di bawah hisapan api, itu melayang ke dalam pasta. Xiao Yan melambaikan tangannya dan membuka tutup besar kuali obat. Pada saat yang sama, butiran keringat mengalir dari dahinya ke wajahnya, dan kemudian perlahan-lahan menetes ke tanah. Kemudian dia menggerakkan telapak tangannya, dan awan merah tua, pasta terbang ke udara. Keluar, Xiao Yan melihat pasta akan jatuh, memotongnya menjadi ratusan cairan pasta kecil dari udara tipis, dan kemudian mengeluarkan ratusan botol giok dari Naji dan memasukkannya ke dalam botol giok satu demi satu menyeka keringat dari dahinya. Dia mengambil beberapa napas untuk menenangkan diri. Cailin datang, mengambil botol giok dan mengendusnya di bawah hidungnya beberapa kali, aroma obat yang kuat langsung masuk ke hidungnya. Dia merasa sangat nyaman untuk sementara waktu, dan dengan senang hati berkata kepada Xiao Yan, "Selamat atas pemurnianmu." Obat kesuksesan. Xiao Yan sangat senang ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil memurnikan cairan obat. Dia meregangkan pinggangnya dan mengambil napas dalam-dalam, dan melihat energi yang sangat besar, seperti pilar kayu tebal, menembak lurus ke arah Xiao Yan. Cepat dan duduk bermeditasi bersila, membentuk simpul dengan kedua tangan, dan berlatih. Saya hanya mendengarkan suara tulang yang berderak. Energi yang dihirup, berubah menjadi ki pertempuran, mengalir melalui meridian seluruh tubuh, dan akhirnya mengalir ke topan, hanya untuk merasakan perasaan menyegarkan meresap ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan membuka matanya sebentar, dan dia berhasil maju lagi. Sekarang dia telah menjadi peringkat kelima Douzili. Kecepatan kemajuan semacam ini juga sangat menakjubkan. Xiao Yan berdiri. Saya berjalan ke pintu masuk gua dengan gembira dan melihat keluar. Saya melihat bahwa hutan tak terbatas setelah hujan bahkan lebih subur dan hijau. Matahari merah terbit dengan kuat dari timur. Itu adalah hari yang baru. Meskipun memurnikan obat-obatan itu melelahkan, itu tidak cukup bagi saya. Kultivasi berkembang pesat, dapat dianggap sebagai pro dan kontra. Kailin juga berdiri dari tanah. Xiao Yan memurnikan obat dalam semalam, dan dia juga berlatih semalaman. Saat Xiao Yan berhasil memperbaiki obat dan naik pangkat, dia merasa kekuatannya juga meningkat. Furong, menemukan suami yang baik adalah hal yang paling beruntung di dunia. Keduanya berjalan keluar dari gua, dan Raja Utara menyambut mereka. Xiao Yan memintanya untuk membawa binatang terbang itu, dan keduanya duduk di atasnya. Binatang ini adalah binatang jantan dewasa memiliki tubuh besar dengan sayap panjang dan punggung rata. Ia memiliki ruang lebih dari 20 meter persegi. Tidak hanya mereka berdua dapat bermeditasi, itu cukup untuk melakukan latihan pagi di atasnya. Xiao Yan berkata kepada Raja Utara, saatnya lepas landas. Raja Utara mengusir binatang terbang itu ke barat Kekaisaran Garma. Kekaisaran Izumo selalu berselisih dengan Kekaisaran Jama. Pada tahun-tahun awal, Xiao Yixian adalah penguasa sekte racun. Dia biasa mengirim keluarga kerajaan Kekaisaran Izumo untuk bertarung dengan Kekaisaran Jama. Itu hanya karena Xiao Yan muncul bahwa situasi perang terbalik. Sudah 10 tahun,
Tetapi Kekaisaran Izumo telah memprovokasi perang lagi. Ini benar-benar keji. Diperkirakan Yaoye, Ratu Kekaisaran Jama, pasti sangat cemas. Sikap Ratu terhadap Xiao Yan agak ambigu. Dia bahkan mempermalukan dirinya sendiri untuk menikah. Orang-orang Tanceng milik pemerintahannya. Tapi pembangkit tenaga listrik puncak yang unik di benua Douki juga merupakan objek yang dia cari. Dengan dua identitas, dia tidak tahu bagaimana caranya berurusan dengan masalah ini untuk sementara waktu. Tapi dia jatuh cinta dengan Xiao Yan. Dia bersumpah untuk menikahi Xiao Yan dalam kehidupan ini. Ini menjadi keinginan dan ambisinya, dan dia tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Kecepatan binatang terbang tidak terlalu cepat, yang membawa kenyamanan untuk budidaya keduanya. Keduanya duduk bersila di belakang binatang itu, tangan mereka diikat, dan secara bertahap memasuki keadaan budidaya. Binatang terbang itu terbang perlahan. Seperti penjaga yang setia, ia terbang ke depan dan terus-menerus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matahari perlahan naik, dan sinar matahari yang hangat jatuh pada mereka berdua. Mereka merasa hangat untuk sementara waktu. Keduanya perlahan membuka pintu mata. Dia berdiri tegak dari punggung binatang itu. Dia berjalan ke tepi punggung binatang itu, membungkuk dan melihat ke bawah. Saya melihat rumpun pohon, seperti rumput, dengan cepat mendayung di belakang mereka. Mereka semakin jauh dari pegunungan Monster Beast. Dia jauh dari kota hutan, dan meninggalkan rumahnya lagi. Xiao Yan sekarang memiliki rasa keterikatan pada rumahnya. Tidak peduli kemana dia pergi atau seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan, hal pertama yang muncul di benaknya adalah rumah yang dia kunjungi. Tinggal di, istri, anak-anak dan saudara laki-laki yang berbagi suka dan duka dengan saya. Ini adalah perjalanan panjang lainnya. Pergi ke perbatasan Kekaisaran Jiama. Meskipun Xiao Yan telah keluar dari Kekaisaran Jiama, dia hanya pernah ke Zhongzhou dan Kekaisaran Izumo. Saat itu dia pergi ke Kekaisaran Izumo, diundang oleh Xiao Yixian. Setelah Xiao Yixian menjadi Dousage 9 putaran, dia tidak punya waktu untuk pergi ke Kekaisaran Izumo. Meskipun dia adalah penguasa sebenarnya dari Sekte Racun, dia belum pernah masuk kontak selama beberapa dekade, dan dia sudah mengubah caranya. Provokasi terang-terangan dari Kekaisaran Izumo kali ini benar-benar menyebalkan. Xiao Yan pergi, dan Li Gayan. Cailin tidak memimpin urusan Li Gayan, dan Sun Er dan lainnya. Mereka juga benar-benar santo pertempuran 9 putaran. Dengan kombinasi beberapa dari mereka, itu pasti semacam kekuatan yang ganas. Dan mereka mampu menutup mata. Ini entah pusing atau tahu. Dan siapa, dia bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi peringkat ke-9 dengan tenang. Kekuatan Douseng luar biasa. Begitu binatang terbang itu terbang menjauh, ia akan tak kenal lelah. Bahkan jika ia menempuh jarak yang jauh, ia akan terbang turun tanpa ragu-ragu. Tubuhnya yang kokoh adalah baginya untuk terbang tanpa henti. Xiao Yan dan Cailin duduk dengan nyaman di punggung binatang itu dan angkat mereka. Melihat pemandangan di kejauhan, setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, rilekskan diri Anda. Wajah Xiao Yan dengan senyum yang mencolok mengungkapkan semacam ketabahan. Kali ini saya pergi ke Kekaisaran Izumo, pasti akan ada yang besar pertempuran. Dan pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, masih sulit untuk memutuskan untuk sementara waktu. Ini terutama merupakan kekuatan pihak lain, dan masih sulit untuk ditentukan, ketika setelah melakukan ini selama lebih dari 10 hari, dia akhirnya datang ke kota suci Jama. Xiao Yan melihat kota suci di bawah binatang terbang dan memutuskan untuk berhenti di luar kota. Sebagai ibu kota kekaisaran, kota suci Jama sangat makmur, dengan populasi beberapa ratus. Jika Anda membiarkan binatang terbang tiba-tiba mendarat di kota itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Lebih baik mendarat di luar kota. Dengan keputusan seperti itu, biarkan binatang terbang itu turun. Hanya butuh beberapa saat bagi binatang terbang untuk berhenti dengan lancar. Di tanah, keduanya turun dari punggung binatang, dan membiarkan Raja Utara melepaskan binatang terbang. Xiao Yan menempatkan Raja Utara di belakang Naji. Kedua pria itu berjalan ke kota. Kota suci Jama lebih makmur dari sebelumnya. Yan Mang telah membangun lubang cacing luar angkasa untuk menghubungkan ke berbagai tempat. Apalagi, kantor pusatnya masih berada di sini, dan pekerjaan sehari-hari dipimpin oleh Xiao Ding. Ayo sekali, Dantang juga telah membangun bangunannya sendiri di pusat kota. Gayanya bahkan lebih dari keluarga kerajaan. Sejak Fama menjadi pemilik Dantang, dia telah mengembangkan apoteker dengan sangat baik.
Bahkan beberapa alkemis biasa di aula alkimia telah memasuki peringkat ke-8. Sejak Xiao Yan pergi ke kota Wutan, Gu He telah pergi tanpa pamit. Aula alkimia saat ini penuh dengan bakat, dan banyak dari dia adalah setengah dari dirinya. Oleh karena itu, dia pergi. Itu juga tampak tenang. Xiao Yan tiba di kota suci Jama, tetapi dia tidak pergi ke markas Yanmeng terlebih dahulu. Sebaliknya, dia langsung pergi ke keluarga Mitel. Ada teman lama Hai Bodong di sana. Xiao Yan masih suka bertemu dengan teman lama ini. Dengan bantuan Xiao Yan, Hai Bodong kini telah berhasil naik ke peringkat bintang 3 Douzun. Bahkan di seluruh kekaisaran Jama, dia masih pria yang kuat. Patua Hai puas. Jika bukan karena Xiao Yan, dia akan bahkan jika dia menjadi tua, dia akan berlama-lama di tingkat Douwang. Sulit untuk tumbuh dewasa. Ketika dia menyebutkan ini, Patua Hai sangat bersemangat dan berkata dengan berani, saya adalah sahabat Xiao Yan. Ketika Patua Hai melihat Xiao Yan, dia tertegun sejenak. Xiao Yan saat ini masih sama Xiao Yan saat itu, pemuda yang pergi ke Gunung Yunlan sendirian, yaitu perjalanan ke Gunung Yunlan, yang membuat Tua Menhai dan Xiao Yan datang bersama. Persahabatan selama setahun ditempa, dan terus berlanjut hingga hari ini. Bersahabat dengan pemuda ini adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupnya. Kemudian, Ya Fei menikahi Xiao Yan, yang membuat keluarga Mitel dan keluarga Xiao menjadi satu keluarga. Kedua keluarga itu sekarang sulit untuk membedakan mereka. Melihat Xiao Yan yang tampak seperti saat itu, lelaki tua Hai tampak sedikit bingung, matanya basah untuk sementara waktu. Dia sudah tua sekarang, dan Kaisar Es yang terkenal saat itu kini telah menjadi orang tua biasa yang sedang sekarat. Waktu tidak memaafkan. Dikatakan bahwa memasuki Dou dapat membuat orang meremajakan. Tetapi level itu sulit bagi orang biasa untuk berkultivasi dan bahkan jika Anda berkultivasi ke tingkat Dou Seng, orang akan tetap muda selamanya. Namun, ini semua adalah mimpi, sulit untuk menjadi kenyataan. Hai lelaki tua itu melihat Cailin di belakangnya, seluruh tubuhnya menggigil, dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Ratu Medusa saat itu adalah salah satu mimpi buruknya. Tapi Ratu sepertinya masih belum bertambah tua. Dia jauh lebih tua. Xiao yang tampak melihat seperti ini. Dia tertawa dan berkata, Hai tua, keluargaku, jangan terlalu gugup. Cailin mengeluarkan senyum dari wajahnya yang dingin, dan segera kembali ke wajahnya yang dingin. Isyarat undangan dan menunggu. Xiao Yan dan Cailin masuk, dan kemudian dia perlahan menggosok. Xiao Yan duduk di ruang tamu, dan Cailin duduk di sebelahnya. Hai Lao menyuruh seseorang membawa teh dan meletakkannya di depan mereka berdua. Teh adalah harta karun. Setelah lama minum teh yang enak, dia mengeluarkannya sekaligus. Pelayan menuangkan sedikit air ke dalam cangkir, mencucinya, menuangkannya, dan menambahkan setengah cangkir air. Dia tersenyum dan membawa cangkir itu ke Xiao Yan di depannya, lalu menuangkan air untuk Cailin. Hai Bodong berdiri di samping mereka berdua dan tidak duduk. Xiao Yan meliriknya dan berkata, mengapa kamu begitu sopan? Duduk-duduk dan bicara. Hai Bodong masih sedikit gugup berdiri di sampingnya. Dia menolak untuk duduk. Xiao Yan meliriknya dan tersenyum. Hai Bodong menatap langsung ke Cailin. Dia tampak seperti anak nakal, takut dimarahi oleh ibunya, jadi dia tidak nyaman di sana. Cailin menatapnya dan berkata dengan tersenyum, Hai tua, kamu masih sangat sopan. Jika kamu melakukan ini lagi, Suster Ya Fei memiliki pendapat tentangku. Hai Bodong melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, ini tidak terlalu serius, aku terbiasa berdiri dengan nyaman. Cailin tertawa dan berkata, kamu merasa nyaman, tapi aku tidak nyaman. Cepat dan duduk. Hai Bodong harus duduk di seberang mereka berdua. Xiao yang tertawa dan berkata, ini bukan akhir, itu membuat jadi apa yang kamu lakukan di luar. Xiao Yan melirik ke ruang tamu, dan melihat bahwa tempat yang luas itu sangat bersih, meja dan kursinya lengkap, dan itu sangat indah dan mahal. Xiao Yan menyentuhnya dengan tangannya dan berkata, kayu yang bagus, Hai selalu merupakan ahli. Setiap Bodong tertawa, berkata, pemimpin aliansi telah memujinya, saya membelinya secara membabi buta, itu tidak bernilai banyak uang. Cailin tersenyum dan berkata, Hai tua memiliki kekayaan yang kaya, tentu saja saya tidak peduli. Hai Bodong menyelipkan pantatnya dan hampir duduk di tanah. Dia berkata, wakil pemimpin aliansi tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Cailin menatapnya dengan takjub dan bertanya, mengapa kamu duduk di tanah dengan kata-kata acak saya? Hai Bodong tersenyum canggung dan berkata, saya sudah terbiasa.
Kailin memberinya tatapan putih, sangat munafik untuk mengatakan bahwa Anda sudah tua. Hai Bodong berkata, jangan berani, jangan berani. Xiao Yan melihat bahwa yang tua dan yang muda membuat keributan lagi, jadi dia berkata, berhenti bicara, mari kita bicara lebih serius dan berbicara tentang kekaisaran Izumo. Hai Bodong akhirnya santai. Dia tertawa dan berkata, Mi keluarga Tel sistem intelijen tersebar di seluruh benua Douki, dan beberapa hal masih dapat ditemukan. Kali ini, insiden itu murni disebabkan oleh Guhe. Dia telah menonton Yun Yun sejak lama dan belum pernah menikah. Ini adalah mengatakan bahwa Yun San memimpin dia dan Yun Yun. Pada akhirnya, pemimpin aliansi Xiao marah. Dia tidak pernah menyerah, berpikir untuk menikahi Din Yun kembali, tapi dia tidak bisa melakukannya. Invasi kekaisaran Izumo semuanya diprovokasi oleh dia. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Dalam kesannya, Furukawa masih orang baik. Dia selalu terkenal, namun, ketika dia mengintip Yun Yun, ada yang tidak beres. Sekarang, Yun Yun adalah istrinya, sungguh ini keterlaluan. Jika demikian, maka Furukawa tidak akan pernah dimaafkan dengan mudah. Yang lebih dibenci adalah dia benar-benar berkolusi dengan negara asing. Memikirkan hal ini, Xiao Yan sedikit marah. Dia bertanya, Furukawa sekarang berada di Kekaisaran Izumo, masih di Kekaisaran Garma. Hai Bodong terkekeh dan berkata, dia masih di Kekaisaran Jiama, hanya di Gunung Yunlan. Xiao Yan berdiri dan berkata dengan marah, mengapa dia pergi ke Gunung Yunlan? Hai Bodong kemudian berkata, dikatakan begitu, dia bernostalgia dengan tempat itu, dan sering pergi ke sana sendirian. Xiao Yan mondar-mandir beberapa langkah di tanah, duduk lagi, dan berkata, terus menatapnya dan lihat trik apa yang dia mainkan. Hai Bodong mengangguk dengan rendah hati setuju, dan duduk. Xiao Yan menghirup udara dingin dan sedikit tercengang. Dia berpikir dengan kosong, dia juga melompat. Apakah dia tahu bahwa kekuatannya telah tergelincir? Yang hanya membingungkannya adalah bahwa bahkan jika kekuatannya telah tergelincir, Sun Er, Xiao Yan kekuatan Dokter Immortal dan yang lainnya tidak pernah menurun. Kecuali jika Kekaisaran Izumo juga telah menghasilkan sekumpulan pembangkit tenaga Dousheng peringkat 9. Tapi seberapa besar kemungkinannya? Ada beberapa pembangkit tenaga puncak. Tapi saya belum pernah mendengar tentang munculnya sejumlah besar Master Dousheng di Kekaisaran Izumo. Apa yang mereka andalkan? Xiao Yan berpikir sejenak, lalu berbalik untuk bertanya kepada Hai Bodong, keluarga Mitel kami, dalam pengembangan Kekaisaran Izumo, apakah kamu baik-baik saja? Hai Bodong berpikir sejenak dan berkata, itu tidak akan terpengaruh untuk saat ini. Sedang, kita akan lulus dari Kekaisaran Jiama. Itu juga berjalan sangat cepat. Xiao Yan memikirkannya sebentar, dan berkata, itu menunjukkan bahwa situasi domestiknya tidak buruk, setidaknya tidak ada situasi yang kacau. Hai Bodong mengangguk dan berkata, yah, sepertinya, keluarga kerajaan tingkat tinggi belum meluncurkan kampanye propaganda. Xiao Yan sedikit mengangguk dan berkata, kalau begitu lihat apa yang harus dilakukan Liga Yan kita sekarang. Hai Bodong berkata, dilihat dari situasi saat ini, Kekaisaran Izumo menyerbu Kekaisaran Jiama, dan target yang ditargetkan adalah Yanmeng. Oleh karena itu, hal terpenting bagi kami sekarang adalah memobilisasi pasukan ke perbatasan sesegera mungkin. Dan siapkan makanan dan rumput yang dibutuhkan oleh pasukan. Setelah perang pecah, Anda bisa keluar semua dan bergerak maju tanpa gentar. Xiao Yan mengangguk dan berkata, masalah ini, tunggu sebentar, saya akan berdiskusi dengan Cailin dan membuat persiapan lebih awal. Petik 2 titik. Hai Bodong meliriknya dan berkata, kalau begitu aku akan pensiun dulu. Xiao Yan mengangguk. Hai Bodong lalu mundur, Xiao Yan masih duduk, dia diam-diam tidak mengatakan apa-apa. Melihatnya seperti ini, Cailin tahu bahwa dia sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya lagi. Ketika Xiao Yan memikirkan sesuatu, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika dia berada di dalam hatinya, prime hal yang sama juga. Kebiasaan yang sudah dipupuk sejak lama sulit diubah. Cailin percaya bahwa ketika seseorang memiliki lebih banyak kekhawatiran, dia harus lebih cerewet dan tertawa. Ini akan melepaskan tekanan di hatinya. Dia akan tidak mengganggu. Yun Lanshan, batu besar di hatinya, telah menekan di lubuk hatinya yang terdalam. Bahkan jika dia mengalahkan Yun San, sulit untuk menghapus rasa sakit di hatinya. Dan Guhe sekali lagi mengekspos bekas lukanya, yang membuatnya rasakan lagi sebentar. Sakit, seperti apa Yun Lanshan sekarang? Setelah perang di sini, saya benar-benar harus pergi ke Yun Lanshan untuk berjalan-jalan. Sudah lama saya tidak ke sana.
Ketika saya pergi, saya juga menelepon Yunyun dan ucapkan selamat tinggal sudah bertahun-tahun. Setelah duduk diam untuk waktu yang lama, Xiao Yan terbangun dari pikirannya yang dalam. Saat meditasi ini mengingatkannya pada banyak hal. Itu juga membuatnya berpikir tentang bagaimana menghadapi Gu He. Selain membunuh, tampaknya hanya itu yang bisa membunuh. Kecuali tinju bisa menyelesaikan masalah dengan sangat sederhana. Hal-hal lain selalu sedikit membingungkan. Dan cara dia mengakhiri sesuatu, yang paling dia sukai adalah berterus terang. Kailin duduk di sebelahnya, sesekali menyesap air, dan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Keheningan satu orang adalah ketika ketidakpuasan dimulai. Keheningan dua orang akan meledak. Keheningan ini bisa bersifat internal atau eksternal dengan suara bulat. Ledakan Cailin dan Xiao Yan adalah untuk menargetkan musuh bersama, dan musuh ini adalah negara musuh Izumo, dan sungai kuno Gunung Yunlan. Dengan suara desir, panah berbulu melewati jendela dan menembak langsung ke Xiao Yan. Cailin sangat responsif, mengulurkan dua jari, dan dengan lembut memotong panah itu. Tapi sebelum dia bisa menarik kembali lengannya, desir lain terdengar, Yude panah ditembak lagi. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, Xiao Yan tergelincir dan duduk di tanah. Dia hanya pada tingkat kekuatan bertarung sekarang, dan dia tidak takut orang lain menertawakan tindakan tidak senonohnya. Selama dia bisa kabur, perbuatannya tidak senonoh. Ya, itu selanjutnya. Cailin melihat bahwa dia aman dan sehat, hanya hati yang bisa dianggap tenang. Keselamatan Xiao Yan lebih penting daripada hidupnya. Karena Xiao Yan baik-baik saja, dia bisa melawan tanpa mengkhawatirkannya. Cailin melompat dia bangkit dan keluar melalui jendela. Dia melihat bahwa tidak ada sosok setengah manusia di halaman yang luas. Xiao Yan mengikutinya. Cailin melihat sekeliling, dan dia berdiri di belakangnya dan memeriksa otaknya, kemampuannya untuk menghadapi bahaya secara alami terbatas. Mendengar gerakan di sini, Hai Bodong juga bergegas. Dia melihat penampilan mereka berdua, dan tetap di tempat untuk sementara waktu. Apakah ini masih Ratu Medusa tahun ini? Ratu tahun ini tidak seperti ini. Ini selalu menghilang tanpa jejak, secepat kilat. Bagaimana bisa seperti ini sekarang? Dia harus berada beberapa mil jauhnya ketika dia bergoyang. Melihat Xiao Yan di belakangnya, dia bahkan lebih terkejut. Saat itu, pemuda itu yang tidak takut langit dan bumi sekarang begitu penakut dan pengecut, itu telah berubah, itu benar-benar berubah. Hai Bodong tidak memiliki istri dan anak dalam hidupnya, dan lajang. Kegembiraan terbesar adalah berkultivasi. Dia berharap untuk menjadi pembangkit tenaga listrik puncak tetapi dia hanya mencapai pangkat Douzun. Di Kekaisaran Jiama, dia dianggap sebagai tuan. Tetapi melihat seluruh benua Douqi itu sangat umum. Bahkan dibandingkan dengan Yafei hari ini, itu juga perbedaan antara pasir dan pasir. Tetapi Yafei masih di masa mudanya. Tetapi dia adalah pohon yang busuk, kesurupan sesaat membuatnya tertegun sejenak. Dia tidak akan pernah bisa mengerti. Kailin memiliki kekhawatiran di hatinya. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan siapapun, Cailin harus menyerah. Melihat Hai Bodong Fudian datang, dia tersenyum dan berkata, Hai tua, tidak terlalu aman di rumahmu. Seseorang menembakkan panah. Sangat bingung, saya buru-buru berkata, Ratu, tolong maafkan saya karena penjagaan saya yang buruk. Saya pasti akan meningkatkan pembelaan saya di masa depan, dan saya harap Ratu tidak akan menyalahkan. Cailin tertawa dan berkata, di mana, tolong jangan salahkan dirimu sendiri. Hai Bodong masih bingung. Cailin tersenyum dan berhenti berbicara dengannya. Xiao Yan segera mendapatkan kembali ketenangannya dan melambai kepada Hai Bodong sambil tersenyum, berkata, Hai tua, kemari, ikut aku. Kemudian, lalu berbalik dan kembali ke rumah. Cailin mengikuti di belakang, dan Hai Bodong berjalan terakhir. Setelah mereka bertiga duduk, Xiao Yan mencabut anak panah dari dinding dan melemparkannya dengan lembut ke atas meja di depannya. Dia mengetuk meja dengan ringan dengan jari-jarinya dan perlahan membuka mulutnya. Dia berkata, Hai tua, ini adalah panah, kan? Petik 2 titik. Hai Bodong mengangguk, dia mengambil panah di tangannya dan melihatnya berulang kali untuk waktu yang lama, dan berkata, Pemimpin aliansi, saya belum pernah melihat panah seperti itu sebelumnya, itu tidak dibuat oleh ibu kota kekaisaran. Xiao Yan berkata sambil berpikir, kalau begitu lihat, ini arrow, dari mana asalnya? Hai Bodong melihat panah beberapa kali dan berkata, ini sangat kasar, dibuat di bengkel kecil. Xiao Yan juga mengambil panah di tangannya dan melihatnya, dan berkata, lalu, dari mana bengkel sekecil itu berasal? Hai Bodong berkata, di desa-desa di sekitar ibu kota kekaisaran.
Xiao Yan mengangguk merasakan ini. Orang yang menembak diam-diam masih cukup berhati-hati dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Lalu, apa tujuan orang yang menembak dirinya sendiri? Dia dapat memilih banyak kesempatan untuk melakukannya, tidak perlu melakukannya di sini. Midetel keluarga masih mempekerjakan banyak ahli. Melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada Xiao Yan, Hai Bodong mengucapkan selamat tinggal. Namun, dia memiliki wajah yang gelap dan gugup ketika dia melihat semua orang. Ketika dia sampai di aula konferensi, dia akhirnya mengumpulkan semua pasukan pertahanan dan sangat marah pada mereka. Mereka menguat penjaga mereka. Tentu saja, Xiao Yan tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia menggeledah rumah bolak-balik sebelum duduk lagi. Kemudian, dia berkata kepada Cailin, apakah kita lemah? Cailin mengangguk, berkata, tentu saja, sangat lemah. Xiao Yan melemparkan panah itu dengan lembut, melihat panah bulu yang masih ada di dinding, dan menariknya dengan tangannya. Batang panah itu berayun ke atas dan ke bawah di dinding, seperti kepala ular yang bisa ditarik. Xiao Yan berkata, laut orang tua itu selalu berhati-hati dalam pekerjaannya. Kali ini seseorang bisa masuk tanpa menyadarinya. Itu harus dilakukan oleh seseorang yang akrab dengannya. Yang lain takut menabrak rumput dan menakuti ular. Saya dalam kegelapan, dan orang-orang keluar dari kegelapan. Lagi pula, saya tidak merasa sangat aman. Dengan karakter Lao Hai, dia harus lebih waspada akhir-akhir ini. Karena itu, pihak lain tidak akan menyerang lagi untuk sementara waktu. Ayo cepat dan bercocok tanam. Setelah Anda memiliki ide, Anda dapat bertindak selangkah demi selangkah. Temukan ruang rahasia, masuki kucing sendirian, bermeditasi bersila, buat segel dengan tangan Anda, dan berlatih sendiri. Pada saat yang sama, coba aktifkan api aneh di tubuh Anda, dan cobalah berlari di sepanjang rute pembakaran. Douki dibandingkan dengan masa lalu, itu jauh lebih tenang dan kuat. Saya mencoba beberapa kali, tetapi gagal merangsang pergerakan api abnormal di tubuh. Jadi saya harus berulang kali menjalankan ki pertempuran di meridian dan mengumpulkannya di topan perut bagian bawah. Hanya ki pertempuran di topan yang terakumulasi menjadi hanya setelah tingkat tertentu seseorang dapat maju. Dalam pengulangan dan monoton inilah praktisi meningkatkan kekuatan mereka. Setelah berlatih dengan cara ini selama ratusan ribu kali berulang kali, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xiao Yan bangun dari kondisi kultivasinya. Dia berdiri dari tanah dan berjalan mondar-mandir di dalam rumah selama beberapa kali. Ada suara bergerak dengan cemas. Dia membuka pintu dan melihat Kailin berdiri di luar rumah dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tersenyum padanya, menepuk pundaknya, dan bertanya, apakah sesuatu terjadi? Kailin mengangguk penuh semangat dan berkata, Hai tua hilang. Mendengar kata-kata ini untuk pertama kalinya, Xiao Yan merasa tidak percaya. Akankah Patua Hai hilang? Ini adalah kediamannya. Di kediamannya sendiri, dapatkah itu disebut hilang? Atau keluar? Xiao Yan bertanya. Tidak ada yang melihat untuk itu. Petik 2 titik. Cailin berkata, baru setelah mengirim orang untuk mencari mereka untuk waktu yang lama mereka tidak dapat menemukannya, jadi mereka mengatakan mereka hilang. Sekarang keluarga Mitel telah menyebarkan semua staf dan mencari kemana-mana, dan meminta aliansi untuk melepaskan Wahyu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan panik, biarkan Ya Fei datang ke sini dengan cepat. Dalam urusan bisnis, Ya Fei selalu mengurusnya. Jika hal seperti ini terjadi, Anda hanya bisa memberitahu Ya Fei. Xiao Yan tidak bisa memimpin, Kailin tidak bisa mengambil keputusan, dan hanya Ya Fei dapat menyelesaikannya dengan tenang. Sekarang satu-satunya tugas adalah menemukan Ya Fei dengan cepat dan membiarkannya menangani kejadian tak terduga ini. Diperkirakan dia akan memiliki ide bagus. Operasi bisnis keluarga Xiao selalu ditangani oleh Ya Fei. Dia memiliki banyak pengalaman, dan alat manajemen yang sangat praktis ini harus menjadi sepotong kue untuk melakukan hal seperti itu. Kailin diam-diam menyaksikan Xiao Yan menangani masalah ini, tapi dia bertanya-tanya mengapa Hai Bodong tiba-tiba menghilang. Keluarga Mitel juga merupakan keluarga super yang cukup besar. Setiap kota di Kekaisaran Jama memilikinya. Tentu saja, di rumah lelang ini, keluarga Xiao juga memegang bagian tertentu. Cailin tidak pernah ikut campur dalam semua urusan bisnis ini. Ini adalah prinsip hidupnya, intervensi. Meskipun Hai Bodong telah menghilang, keluarga Mitel masih memiliki karakter intinya. Dan karakter ini, yaitu Ya Fei. Pernikahannya dengan Xiao Yan juga difasilitasi oleh Hai Bodong. Pria tua Bing ini memiliki visi yang sangat unik. Begitu dia merasakan potensi pemuda ini, dia tidak ragu-ragu.
Pilihan membuat teman-teman. Keputusan ini sekarang tampaknya cukup bijaksana. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, keluarga Mitel mendapat banyak pujian. Karena pengaruh Xiao Yan, keluarga Mitel mendapat banyak manfaat banyak. Melalui serangga luar angkasa, selir Xiao segera datang ke keluarga Mitel. Begitu dia kembali, dia mengunjungi Manor. Tempat yang sangat dia kenal. Setiap tanaman, rumah, kursi dan bangku, dia tahu semua yang ada di hatinya. Setelah melihat Manor, dia pindah ke ruang tamu dan datang menemui Xiao Yan. Setelah insiden Cailin, Suner sudah memberitahu mereka masing-masing apa yang terjadi. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan kontak dekat dengan Xiao Yan. Menolak keinginan untuk ketinggalan, mereka tidak datang untuk melihat Xiao Yan. Tapi kali ini, dia sedikit impulsif. Dia sangat ingin Xiao Yan memeluk atau menciumnya. Tapi Xiao Yan seperti burung yang ketakutan, jadi dia lari ketika melihatnya. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Xiao Yan tidak ingin dia terlibat. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama, dan keduanya duduk. Xiao Yan tersenyum pada Ya Fei dan berkata, kamu harus menangani hal-hal ini sesegera mungkin. Ketika kamu selesai, pergi dan jangan berencana untuk tinggal. Ya Fei tersenyum dalam kesusahan. Dia tersenyum dan hanya bisa mengikuti saran Xiao Yan. Dia berpikir, mungkin dia benar. Bagaimanapun, keluarga Xiao sangat membutuhkan orang-orang kuat sekarang. Jika bisnis keluarga besar tidak berada di bawah kendali kontrol orang kuat, saya khawatir beberapa orang akan dijarah. Oleh karena itu, keluarga Xiao harus menjaga kekuatan mereka dan tidak dapat dengan mudah merusaknya. Xiao yang telah menderita kerugian yang ceroboh. Jika dia tidak pergi keluar angkasa untuk menemukan asal Kaisar Dou, kekuatannya tidak akan tiba-tiba tergelincir. Ini adalah kecelakaan. Itu juga mengubah Dou di keluarga Xiao menjadi pejuang Dou. Ya Fei masih sangat tenang. Dia selalu menjadi orang yang tenang, dan dia tidak pernah impulsif tanpa alasan. Dia tahu bahwa impulsif akan membawa masalah yang tak ada habisnya untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia selalu tenang. Dia berkata kepada Xiao Yan, Hai Fei Podong mungkin telah menjadi sandera. Kesimpulan seperti itu di luar dugaan Xiao Yan. Mereka mengambil Hai Bodong sebagai sandera, yang agak terlalu kekanak-kanakan. Dengan begitu banyak orang di keluarga Mitel, bagaimana bisa tidak peduli pada tahun-tahun ini, sosok inti keluarga Mitel sebenarnya telah bergeser dari Hai Bodong ke Ya Fei. Jika mereka masih menganggap Hai Bodong sebagai pusat gravitasi, itu akan menjadi kesalahan besar. Tapi Ya Fei tidak menunjukkan ekspresi seperti itu, dia hanya ingin memberi mereka serangan mendadak dan membuat mereka lengah. Keluarga Mitel, itulah yang dikatakan Ya Fei. Benar-benar sekelompok idiot, idiot besar. Xiao Yan melihat bahwa Ya Fei tidak terburu-buru, jadi dia juga tidak terburu-buru. Apa gunanya menjadi cemas? Kecemasan hanya akan membuatnya gugup, yang lain akan panik tetapi itu tidak akan membantu. Dia dengan tenang mulai berkultivasi lagi. Perang akan segera pecah. Jika saya tidak dapat membuat beberapa persiapan, maka satu-satunya yang akan menderita pada akhirnya adalah diri saya sendiri. Ketika saya menghubungi Anda di mana-mana, Cailin akan mengirim orang ke sana. Jika dia melakukannya, pasti berantakan. Aliansi Tianfu segera mendapat kabar. Pada saat itu, 20 hingga 30 Douseng akan dikirim ke sini. Aliansi Yan akan mengirim ratusan Raja Dou dan Dou Huang. Klan Xiao akan mengirim lusinan Dou Zong untuk datang. Begitu pembangkit tenaga listrik ini tiba, ditambah dengan kavaleri besi Kekaisaran Jiama, mereka akan mampu menyapu semua musuh yang masuk. Bisakah kekuatan Kekaisaran Izumo mampu melawan kekuatan puncak seluruh benua? Xiao Yan berpikir dalam hatinya. Diam-diam tertawa sekte racun juga diam-diam diarahkan oleh peri medis kecil untuk melenyapkan semua pembangkang. Dalam sebuah organisasi, pembangkang sama sekali tidak diperbolehkan. Ini adalah suara Xiao Yan, dan suara peri medis kecil. Setelah perang, sekte racun pasti akan direorganisasi. Jika Anda ingin memperbaiki sebuah organisasi, Anda harus memiliki keterampilan yang kuat. Seorang pemimpin yang tidak memiliki keterampilan pasti tidak akan memimpin timnya. Dalam pertempuran, pertempuran adalah tim. Meskipun, hilangnya Hai Bodong telah membawa beberapa psikologi ke Xiao Yan. Itu berfluktuasi. Tapi segera tenang, berkat kedatangan Ya Fei tepat waktu, kekacauan di seluruh keluarga Mitel dengan cepat mereda. Ratu Kekaisaran Jiama juga menerima berita dari Yan Meng. Dia sudah memperbaiki tim dan bersiap. Namun, pasukan Kekaisaran Izumo tidak bergerak. Ini sangat aneh. Cuacanya tenang.
Xiao Yan pergi keluar periksa dari waktu ke waktu. Dia sekarang adalah pemimpin Liga Yan. Doudi di Kekaisaran Jiama. Jika 100 orang mundur, itu benar-benar mustahil baginya. Dia hanya bisa bergerak maju, tidak mundur. Meskipun, dia hanya seorang petarung 5 dan sekarang. Tapi di hati orang-orang Kekaisaran Jiama, dia masih seorang Doudi. Identitasnya sekarang adalah Doudi, bukan petarung 5 dan. Orang-orang dari aliansi Tianfu juga datang lebih awal. Para pemimpin dan tetua pagoda dan datang. Tang Zhen dan Tang Hur dari lembah Fanyan juga datang. Hur belum menikah. Orang-orang, dia merasa tidak ada yang cocok. Orang yang dia sukai masih Xiao Yan. Pangeran tampannya hanya bisa menjadi Xiao Yan. Setelah bertahun-tahun, dia masih mempertahankan penampilan muda dan romantisnya. Melihat Xiao Yan, masih ada sedikit rasa malu di wajahnya, tapi dia murah hati. Cailin telah menonton dengan mata dingin, melihat bahwa keduanya telah bertemu. Dia menyela, hehe tertawa, dan berkata, Nona Tang, datang ke sini, tidak apa-apa. Mendengar kata-kata ini di telinga Huo'er, dia merasa sedikit tidak nyaman, tapi inilah yang dikatakan pemimpin. Maka Anda harus menunjukkan bahwa itu sangat berguna. Hur tersenyum manis dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, itu tidak buruk. Setelah berbicara dengan Huo'er, Cailin mundur. Dia tujuannya bukan untuk peduli pada satu orang, tetapi untuk mengasingkan hubungan antara dua orang. Sekarang tujuan telah tercapai, tidak perlu berdiri di sana dan mengobrol. Ketika Yafei melihat Huo'er berdiri di sana sendirian, dia datang untuk bertanya Said, saudari Huo'er baik, dia masih sama, belum tentu tua. Huo'er tersenyum dan berkata, saya sudah tua, saya tidak bisa menerima saya yang lama usia. Waktu tidak memaafkan, Yafei berkata, tua yang sudah tua, roh air ini masih bisa disebut tua. Xiao Yan tinggal bersama semua orang sepanjang hari. Ada banyak hal untuk dikatakan. Orang yang memimpin tim kali ini adalah Xuan Yi. Wanita yang tidak akan pernah terlihat tua ini, dengan senyum di wajahnya, bermartabat dan murah hati, dia memandang mata Xiao Yan selalu dipenuhi dengan sedikit rasa iba. Ini adalah sorot mata seorang ibu yang memandang putranya. Setelah Dan Pagoda dan Sun Sin Pavilion terintegrasi, jarak antara dia dan Yao Lao menjadi lebih dekat. Jarak menghasilkan keindahan, maka itu berarti jauh. Jarak juga dapat menghasilkan perasaan, yaitu jarak dekat. Karena keduanya telah saling berhubungan untuk waktu yang lama, cinta mereka pasti akan tumbuh lagi, dan mereka benar-benar akan tetap bersama. Xiao Yan berencana untuk mengadakan upacara untuk keduanya, tetapi obatnya yang tua tidak setuju. Cailin selalu memberi nasihat, tetapi dia selalu ditentang oleh Yao Lao. Dalam sikapnya terhadap Cailin, Xuan Yi seperti putrinya sendiri. Ada cinta yang kuat dalam diri keintiman meskipun Xiao Yan adalah pemimpin aliansi. Di depan Xuan Yi, dia jauh lebih sopan dan bahkan harus patuh. Xiao Xiao tidak datang. Jelas bahwa Yao Lao merasa kasihan pada cucu murid ini dan enggan untuk melepaskannya. Tapi Cailin merindukan putrinya, dan dia merasa sedikit kosong. Dia bisa pergi ke sering bersekutu dan sering melihat putrinya, tetapi setelah waktu yang lama, dia menghilang. Aku masih merindukannya. Putriku adalah jaket ibunya, dan dia selalu dekat di hatinya. Xiao Yan juga tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia hanya datang untuk menghiburnya beberapa kata, dan dia tidak punya rencana untuk mengirim seseorang untuk memanggil putrinya. Bagaimanapun, itu adalah perang. Akan ada korban. Di sini, lebih baik datang lebih jarang. Yafei selalu berada di sisi Cailin, dan hubungan antara keduanya selalu baik. Dan ada banyak hal yang harus dilaporkan kepada Cailin. Dalam keluarga Xiao, aliansi dan bahkan berbagai organisasi, pengaruh Cailin tidak tertandingi. Dia adalah yang kedua, untuk pemimpin Xiao Yan. Selama Xiao Yan tidak ada, dia harus menggantikannya dan mengeluarkan perintah. Itu sangat berwibawa. Yafei terbatas pada bisnis, dan perannya hanya Xiao Yan dan He. Asisten Cailin. Semua tindakannya perlu dilaporkan ke Cailin. Meskipun suku orang ular tidak diberitahu, tetapi ketika mereka mendengar berita itu, mereka masih datang. Pemimpinnya adalah Yue Mei. Mereka bertemu Cailin dan sangat mesra. Suku orang ular masih merupakan suku yang mandiri. Cailin meminta beberapa kali. Itu ditugaskan ke Liga Yan. Tapi Xiao Yan tidak setuju. Alasannya hanya karena Cailin dulu adalah ratunya. Sekarang putrinya adalah ratunya. Di mata orang-orang ular, ratu mereka unik, sangat dihormati dan ditakuti. Dia ingin menjaga tradisi ini. Ketika Yue Mei melihat Xiao Yan, dia tampak sedikit malu. Dia sekarang telah memasuki pangkat Douzong,
kehilangan ekornya, dan berubah menjadi dua paha yang indah. Dia terlihat sangat seksi. Meina adalah seorang selir, tapi Xiao Yan tidak setuju. Cailin tidak bersikeras lagi, tapi ketika keduanya bertemu, itu masih tampak sedikit tidak wajar. Melihat bahwa Xiao Yan tidak bermaksud demikian, Cailin ingin dia berada di manusia ular. Suku itu menemukannya, tapi Yue Mei tidak setuju. Gadis ini memiliki Xiao Yan di hatinya, dan jika dia melihat pria lain, dia tidak akan bisa melihatnya. Perang sudah dekat, Xiao Yan tidak memiliki cinta untuk anak-anak di hatinya. Dia berpikir tentang bagaimana membayar Yundou Guo, tetapi pihak lain tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa tahun, orang-orang dari Kekaisaran Jiama sedikit terguncang dalam hati mereka. Xiao Yan meminta Cailin untuk kembali dan berbicara dengan Suner untuk melihat apakah itu masalah intelijen. Jika ada masalah di daerah ini, itu akan menjadi masalah terbesar. Sekarang situasi di daratan telah mengalami perubahan baru. Persaingan informasi, persaingan bisnis. Semua persaingan adalah semacam perang. Jika ada masalah dengan sistem intelijen, ini tidak terlalu bagus. Suner datang ke kota suci Jama secara langsung tidak lama kemudian. Dokter kecil Zian, Xian Qinglin dan yang lainnya berada di kota Wutan. Keluarga Xiao harus bertanggung jawab, yang juga menjadi target serangan Kekaisaran Izumo. Sun Er dan Cailin ketika mereka datang untuk melihat Xiao Yan bersama. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak, "Saudara Xiao Yan," terlihat sangat bersemangat. Xiao Yan juga mengulurkan tangannya, tetapi dengan cepat meletakkannya lagi dengan frustrasi. Belum ketika memeluk, sekali dipeluk, Suner akan segera kehilangan kekuatan. Ini tidak diperbolehkan. Xiao Yan menggosok tangannya tanpa daya dan berkata, "Saudari Donger, duduklah." Suner duduk dengan sangat jujur. Dia terus menyipitkan mata ke arahnya. Xiao Yan dia masih ingin bercumbu dengan Xiao Yan, tapi kenyataan yang pahit membuatnya merasa tidak berdaya. Xiao Yan melirik Suner tanpa daya, dan dia berkata, "Saudari Suner, lihat situasi ini. Anda dalam keadaan bersiap untuk perang, tetapi tidak ada gerakan dari Kekaisaran Izumo. Dalam hal ini, kami akan kembali atau masuk." Suner berkedip. Dia memandangnya dan berkata, "Ini akan diputuskan oleh saudara Xiao Yan, apakah akan mundur atau maju. Saya pikir, atau menahan diri." Xiao Yan terdiam beberapa saat setelahnya, mendengarnya mengatakan ini. Pikirannya sama, berubah. Mendengarkan Dong Er mengatakan ini, itu bertepatan dengan pikirannya. Dia berkata, orang-orang dari aliansi Tianfu dapat kembali ke beberapa orang dari aliansi Yan. Tetap tinggal pertama. Setelah tugas diputuskan, semua orang bubar. Hanya Cailin Suner dan Yafei yang tersisa bersama. Halaman tempat mereka tinggal sudah ditemukan, satu kamar untuk setiap orang. Xiao Yan bergiliran tidur di kamar tiga putri. 4 terpisah ruang rahasia disiapkan bagi mereka untuk berlatih. Huo Er dan Yue Mei tinggal di sebelah mereka, yang diatur oleh Yafei. Dia ingin memberi mereka kesempatan. Tidak mudah untuk mencintai seseorang. Jika mereka benar-benar terpisah dari Xiao Yan, itu tidak akan terlalu baik. Cailin memanggil Yue Mei dari waktu ke waktu, sementara Yafei menyapa Huo Er. Xiao Yan juga melihatnya. Mereka membuat niat mereka, tetapi mereka berpura-pura menjadi diri mereka sendiri. Orang-orang, jangan terlalu egois. Dia sudah memiliki banyak istri dan selir, dan mereka masih perempuan. Itu tidak cocok, tapi tak berdaya, kedua wanita itu masih tergila-gila. Ini membuatnya merasa sangat malu. Yafei, dia tidak ingin mengatakannya secara langsung, tetapi Cailin masih ingin membicarakannya. Dia berkata kepada Cailin, "Lihat aku punya banyak istri. Jika kamu mengambil 2 lagi, kamu tidak menginginkan hidupku. Sekarang, berbagi kamar dengan 2 wanita lainnya hanyalah sebuah bentuk. Sebagian besar waktu, dia hanya tinggal di kamar Cailin. Dengan Cailin, dia masih tampak sangat nyaman. Kekuatan Cailin telah tergelincir, dan tidak peduli berapa banyak kali mereka berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, Cailin tinggal bersama Xiao Yan tanpa khawatir. Suner terkadang impulsif. Dia sangat ingin tinggal bersama Xiao Yan, meski bukan Dou Seng. Ketika dia melihat kondisi Cailin, dia sangat baik. Bisa tinggal bersama suaminya dengan bahagia, bukan? Dou Seng itu tidak masalah lagi. Tapi Xiao Yan tidak setuju. Dia sengaja menghindari mereka. Sudah waktunya untuk pergi ke tempat mereka, jadi dia pergi untuk berlatih di ruang rahasia. Suner tidak punya pilihan selain menghela nafas. Ketika suami saya tetap di sisi saya, dia selalu sedikit terganggu. Yafei tenang. Xiao Yan tidak ada di sini.
Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Xiao Yan ada di sana. Dia juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Singkatnya, dia sangat sibuk apakah dia ada di sini atau tidak. Xiao Yan bersedia menemani dia. Jadi lepaskan pekerjaan. Jika Xiao Yan tidak mau menggandakannya, maka tetap di sana dan tulis perhitungan. Ada banyak akun yang harus ditinjau, dan dia terlalu sibuk dengan banyak hal. Dia sekarang adalah gadis berbakat di keluarga Xiao, dan dia diakui sebagai gadis berbakat. Sebagian besar urusan bisnis datang kepadanya. Yang lain ingin melakukannya, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Ini adalah proyek spesialnya. Ya Fei meminta Huo'er untuk mengikuti dia sebagai asisten, dan Xiao Yan setuju. Meskipun Kailin punya ide, Ya Fei ketika saya mengemukakannya, saya harus setuju. Huo'er memang gadis yang berbakat. Tang Zhen sangat senang bisa melakukan ini dalam hal ini. Hur akan memiliki kesempatan. Cailin lebih suka Yue Mei. Melihat Ya Fei melakukan itu, dia juga mencari asisten. Tapi Xiao Yan tidak setuju. Tapi Cailin sangat keras kepala. Jadi Xiao Yan tidak punya pilihan selain setuju. Tapi tidak setuju dengan Yue Mei memasuki kamar tidur. Sebenarnya saya khawatir, Yue Mei lebih menawan daripada Huo'er, dan dia juga akan membingungkan pria. Jika dia berhasil, begitu dia kehilangan kendali atas perilakunya, maka konsekuensinya pasti sangat serius. Cailin mengabaikannya, dan Yue Mei harus ayo. Biarkan saja dia masuk. Awalnya, Yue Mei melihat kedipan Xiao Yan, tapi kemudian dia tidak malu lagi. Dia bahkan memukul punggung Xiao Yan dan menggaruk gatalnya. Awalnya Xiao Yan meminta Cailin untuk melakukannya, tapi Cailin mendorong semuanya. Ketika datang ke Yue Mei, dan Yue Mei ini melakukan yang terbaik setiap saat, Xiao Yan sangat nyaman untuk melayani, dan Xiao Yan menerimanya dengan tenang. Tidak ada pria yang akan menolak untuk membiarkan seorang wanita cantik melayaninya. Terkadang, Yue Mei memposting Xiao Yan sangat ketat, dan sepasang benda basah dan lembut jatuh di tubuh Xiao Yan, membuatnya merasa hangat, dan bahkan merasakan perasaan yang kuat. Xiao Yan sedikit bersemangat. Apa yang diinginkan Cailin adalah hasilnya. Melihat Yue Mei berhasil, dia juga sangat senang. Melihat Xiao Yan menatapnya dari waktu ke waktu, dia tahu bahwa dia ragu dan malu. Itu diberikan kepada mereka berdua. Hati Xiao Yan terkekang, tapi tubuhnya tidak bisa menahan diri. Melihat titik putih pucat di dada Yue Mei, dia merasakan semacam godaan. Dengan pantat kecil yang gemuk itu, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri, tapi menyentuh masa lemak Yue Mei mengerang beberapa kali dan memeluk Xiao Yan erat-erat untuk sementara waktu. Kisah yang berlangsung seperti ini. Setelah itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, sulit untuk menolak menjadi cantik. Dia berkata kepada Cailin, kalau begitu biarkan saja, ada begitu banyak istri, tidak lebih. Satu baik-baik saja, yang aneh adalah setelah cerita close-up Yue Mei dan Xiao Yan, kekuatan mereka sendiri tidak berkurang. Ini adalah keajaiban, bahkan Xiao Yan sendiri merasa sulit untuk memahaminya. Apa alasannya? Tapi Yue Mei sendiri bukan dari peringkat tinggi, dia adalah seorang douzong. Xiao Yan menerima Yue Mei, dan Ya Fei punya ide, jadi dia bersikeras agar Huo'er diterima juga. Xiao Yan mengerutkan kening, sedikit malu. Dia berkata, dalam hal ini, kamu bisa melakukannya sesukamu, hanya menjadi seorang istri, untuk saat ini. Tidak ada hubungan seksual, Ya Fei menyetujui kondisi ini, yang masih bisa dia terima. Dengan cara ini, Huo'er menjadi istri Xiao Yan sesuai keinginannya. Namun, berita ini tidak menyebar. Jika Anda datang ke pintu, itu tidak akan mudah ditangani. Xiao Yan tidak bisa menikahi banyak istri. Dan Nalan Yanran, Yun Yun juga berulang kali bertanya. Hal-hal ini sangat merepotkan. Ada dua istri lagi, dan bahkan Xiao Yan merasa itu sulit dipercaya. Dia sudah memiliki begitu banyak istri, bagaimana dia bisa menemukan istri lain, jadi dia telah menjadi jenis anjing, babi, dan keledai. Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Bahkan dia sendiri berpikir begitu, terlalu banyak sulit membayangkan seorang pria menikahi begitu banyak istri. Tapi perang sudah dekat, peristiwa khusus dalam periode khusus. Tidak ada pilihan selain memiliki dua istri lagi. Terlebih lagi, dia adalah pria asmara dengan banyak hati. Lobak besar, ketika saya bertemu wanita yang saya sukai, saya ingin menikahinya sebagai istri. Tapi itu juga kemampuan pria untuk membuat banyak wanita menyukainya.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.